Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berikan contoh soal penilaian akhir tahun materi Al-Quran Hadis semester 2 tahun 2023. Soal yang pertama, di bawah ini yang merupakan bacaan yang memiliki arti panjang atau memanjangkan adalah A. Mad, B. Waqaf, C. Qalqalah, D. Wasol. Jawabannya adalah A. Mad. Soal yang kedua, memanjangkan bacaan menjadi 2 harokat ketika terdapat huruf alif didahului fathah, ya mati didahului kasroh, dan waw didahului dhammah disebut hukum bacaan A. Mad wajib mutaswil, B. Mad jaiz munfasil, C. Mad tabi'i, D. Mad far'i. Jawabannya adalah C. Mad tabi'i. Soal yang ketiga, dalam surah Al-Fatihah ayat kelima terdapat hukum bacaan mad tabi'i sebanyak A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah B2. Soal nomor 4, perhatikan lafaz berikut ini. 1. Wa ma umiru, 2. Fiha abada, 3. U anfusakum, 4. Ja'athum, 5. Suduri. Dari lafaz tersebut yang merupakan contoh dari hukum bacaan mad jaiz munfasil terdapat pada nomor A 1, 2, 3, B 1, 4, 5, C 2, 3, 4, D 3, 4, 5. Jawabannya adalah A 1, 2, 3. Soal nomor 5, mad wajib mutaswil adalah hukum bacaan yang dibaca panjang sebanyak titik-titik harokat. A 2 harokat, B 3 harokat, C 4 harokat, D 5 harokat. Jawabannya adalah D 5 harokat. Soal nomor 6, perhatikan macam-macam mad berikut ini. A. Mad farqi, 2. Mad tabi'i, 3. Mad iwad, 4. Mad wajib mutaswil. Dari macam-macam mad tersebut yang termasuk dalam mad far'i terdapat pada nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4. Jawabannya adalah B1 dan 3. Soal nomor 7, dalam tes lisan mata pelajaran Al-Quran Hadis, Afaf mendapatkan tugas untuk membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Pada waktu membaca, Afaf menemukan hukum bacaan mad jaiz munfasil yaitu A. Walladzina yu'minuna, B. Bima unzila ilaika, C. Min qablika, D. Wabil akhirati hum yuqinun. Jawabannya adalah B. Bima unzila ilaika. Soal nomor 8, Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalimat yang berada dalam kurung tersebut mengandung 2 hukum bacaan mad yaitu A. Mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil, B. Mad tabi'i dan mad jaiz munfasil, C. Mad wajib mutasil dan mad tabi'i, D. Mad jaiz munfasil dan mad tabi'i. Jawabannya adalah B. Mad tabi'i dan mad jaiz munfasil. Soal nomor 8, dalam surah Al-Balad ayat 1, Allah bersumpah dengan negeri ini. Menurut para ulama mufassirin, yang dimaksud dengan negeri ini adalah A. Mekah, B. Madinah, C. Yaman, D. Yathrib. Jawabannya adalah A. Mekah. Soal nomor 10, dalam menghadapi penilaian akhir tahun atau PAT, Ahsan setiap hari menambah porsi belajarnya untuk mengejar ketertinggalannya sehingga ketika PAT berlangsung, Ahsan merasa dirinya sudah menguasai pelajaran yang diujikan. Sikap yang ditunjukkan oleh Ahsan merupakan sikap A. Pesimis, B. Optimis, C. Komunikatif, D. Peduli sosial. Jawabannya adalah B. Optimis. Soal nomor 11, orang yang memiliki pengharapan positif sehingga mendorong untuk berusaha meraih kesuksesan dalam kehidupannya telah menerapkan sikap A. Sabar, B. Ikhlas, C. Ridho, D. Optimis. Jawabannya adalah D. Optimis. Soal nomor 12, perhatikan lafaz tersebut. Ayah sabu, arti yang sesuai dengan lafaz dalam kurung tersebut adalah A.
A. Aku benar-benar bersumpah. B. Bukan kami yang menjadikan. C. Apa dia manusia mengira? D. Berada dalam susah payah. Jawabannya adalah C. Apa dia manusia mengira? Soal nomor 13. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mudah meraih cita-cita. 2. Dicintai oleh Allah SWT. 3. Dicintai syaitan. 4. Lebih tenang dalam menghadapi keadaan. 5. Sulit mencapai cita-cita. Dari pernyataan tersebut yang merupakan keutamaan sabar terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah B. 1, 2, dan 4. Soal nomor 14. Arti dari kata asrofu adalah A. Mengampuni, B. Melampaui batas, C. Maha pengampun, D. Rahmat Allah. Jawabannya adalah B. Melampaui batas. Soal nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Manusia diciptakan untuk berjuang menghadapi kesulitan. 2. Manusia tidak boleh terpedaya oleh kekuasaan dan harta benda. 3. Memotivasi manusia untuk bersikap optimis. 4. Allah melarang untuk berputus asa. 5. Ampunan dan rahmat Allah sangat luas. Dari pernyataan tersebut yang merupakan isi kandungan dari surah Az-Zumar ayat 53 terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 4, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah D. Soal nomor 16. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 menjelaskan bahwa Allah mengampuni seluruh dosa apapun itu termasuk syirik, asalkan orang tersebut melakukan A. Taubat yang sungguh-sungguh, B. Taubat dan kembali syirik lagi, C. Tidak mau bertaubat sampai akhir hayat, D. Kembali syirik setelah bertaubat. Jawabannya adalah A. Taubat yang sungguh-sungguh. Soal nomor 17. Ya ayyuhallazina amanu. Lanjutan dari ayat tersebut adalah A. Bissobri wassholah, B. Innallaha ma'as-shobirin, C. Ista'inu bissobri wassholah, D. Innahu wal ghafurur rahim. Jawabannya adalah C. Ista'inu bissobri wassholah. Soal nomor 18. Ista'inu, arti kata tersebut adalah A. Orang-orang yang sabar, B. Dengan sabar, C. Mohonlah pertolongan, D. Hai orang-orang. Jawabannya adalah C. Mohonlah pertolongan. Soal nomor 19. Lafaz asobathu dalam hadis tentang sabar artinya A. Kelapangan kepadanya, B. Ia mendapatkan, C. Menimpa kepadanya, D. Bagi perkaranya. Jawabannya adalah C. Menimpa kepadanya. Soal nomor 20. Wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas adalah A. Mengingat Allah ketika sedang dalam kelapangan dengan senantiasa bersyukur, B. Menjaga diri dari kemaksiatan dan kemungkaran, C. Menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, D. Menjaga silaturahim dengan kerabat dan sesama muslim. Jawabannya adalah B. Menjaga diri dari kemaksiatan dan kemungkaran. Nomor 21. Ajabal li amril mu'mini inna amruhu kullahu khair. Penggalan hadis berikut ini diriwayatkan oleh A. Imam Tirmidzi, B. Imam Bukhari, C. Imam Abu Daud, D. Imam Muslim. Jawabannya adalah D. Imam Muslim. Soal nomor 22. Kata yang berarti kesusahan dalam hadis riwayat Muslim adalah A. Sarro'u, B. Dorro'u, C. Sarro'ahu, D. Amrohu. Jawabannya adalah B. Dorro'u. Soal nomor 23. Perhatikan penggalan hadis berikut ini. Illa kafarullah biha min khotoyahu. Sifat Allah yang terkandung dalam penggalan hadis tersebut adalah A. Maha penyayang, B. Maha adil, C. Maha bijaksana, D. Maha penghapus dosa. Jawabannya adalah D. Maha penghapus dosa.
Soal nomor 24, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Sabar dalam ketaatan dengan menahan diri agar tidak membenci perintah Allah. 2. Sabar dalam menerima musibah dengan tidak berkeluh kesah, marah, dan suudzon kepada Allah. 3. Sabar dalam melakukan maksiat dengan selalu mengumbar hawa nafsu. 4. Sabar dalam ketaatan kepada dukun untuk mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Dari pernyataan tersebut, sikap sabar yang tepat ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah A. Soal nomor 25, kesabaran dalam menerima dan melaksanakan perintah-perintah keagamaan yang melibatkan anggota tubuh disebut dengan sabar secara A. Spiritual, B. Material, C. Jasmani, D. Rohani. Jawabannya adalah C. Jasmani. Soal nomor 26, perhatikan penggalan hadis berikut ini. Wa an asobatu dharra sabara faka khairal lahu. Kandungan dari hadis tersebut adalah A. Orang yang beriman dan tidak beriman berbeda dalam menjalani musibah. B. Orang yang tidak beriman senantiasa merasa menyesal ketika mendapat musibah. C. Orang yang beriman ketika tertimpa musibah senantiasa bersabar untuk kebaikannya. D. Orang yang beriman senantiasa bersyukur ketika mendapatkan karunia dari Allah SWT. Jawabannya adalah C. Orang yang beriman ketika tertimpa musibah senantiasa bersabar untuk kebaikannya. Soal nomor 27. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Yahya bin Sinan menyatakan bahwa perbedaan antara orang yang beriman dan yang tidak beriman terletak pada saat A. Menghadapi pekerjaan yang keras, B. Mendapat ujian dan cobaan dari Allah, C. Mendapat amanah dari orang lain, D. Mendapat kenikmatan dari Allah. Jawabannya adalah B. Mendapat ujian dan cobaan dari Allah. Soal nomor 28. Sikap orang yang beriman ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT adalah A. Menjaga nikmat tersebut hingga nikmat itu habis, B. Menggunakan nikmat tersebut sesuai kebutuhan, C. Memberikan nikmat tersebut kepada orang lain, D. Mensyukuri nikmat dengan berbagi kepada yang membutuhkan. Jawabannya adalah D. Soal nomor 29. Ujian yang diberikan Allah kepada umat manusia ada bermacam-macam. Ada yang berupa ujian fisik dan ujian psikis. Ujian berikut ini yang termasuk dalam ujian psikis adalah A. Penyakit yang menahun, B. Tertimpa runtuhan gedung, C. Merasa letih setelah bekerja keras, D. Mendapat fitnah dari orang yang membenci. Jawabannya adalah D. Mendapat fitnah dari orang yang membenci. Soal nomor 30, dampak positif dari sikap optimis dan sabar sebagaimana terkandung dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW adalah A. Menghilangkan kesedihan dan kegundahan, B. Hidup menjadi lebih nyaman dan aman, C. Mendapat keutamaan dari orang-orang sekitar, D. Dapat menjaga diri dari segala hal yang berbahaya. Jawabannya adalah B. Hidup menjadi lebih nyaman dan aman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.